Kompasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita berada di Sabat yang ke-10 untuk triwulan yang kedua. Kita berada di penghujung triwulan kedua sudah. Puji Tuhan, sedar tak sedar masa berlalu dengan begitu pantas sekali, dan kita sudah memasuki pertengahan tahun bagi tahun 2023. Puji Tuhan atas perlindungan Tuhan kepada kita satu persatu. Kita selamat di bawah naungan Tuhan dan berpeluang untuk menikmati siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Pemasih Media ini. Kiranya apa yang dikongsikan lewat siaran ini akan menjadi berkat buat kita semua. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat buat saudara seiman yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan atas peluang ini. Saya mulai pertemuan kita di ruangan ini untuk Sabat ini, untuk berkongsikan satu kesaksian di dalam kehidupan saya. Karena kesaksian ini akan membawa Anda kepada intipati tema daripada khotbah pada Sabat ini. Seperti yang saya kongsikan melalui siaran Pemasih Media pada Sabat-Sabat yang lalu, namun tidak secara lengkap, bagaimana saya menerima Yesus. Dan kami adalah keluarga pagan, dan satu pengalaman yang saya masih ingat sewaktu kami kanak-kanak adalah pada waktu kami sakit. Pada waktu kami sakit, ibu bapa kami akan membuat perawatan kepada kami dengan memanggil dukun atau bomo. Dan saya masih ingat waktu itu kami akan direnjiskan di bagian tubuh kami dengan darah ayam. Dan bomo pada waktu itu mereka menggunakan kepingan logam yang kecil, yang nipis, sebagai lonceng kerincing. Dan semasa ritual untuk penyembuhan, memohon penyembuhan, saya tidak memahami apa yang diperkatakan oleh bomo tersebut. Dan itu saya tidak pernah lupakan pengalaman kehidupan kami sebelum kami mengenal Yesus. Dan kami masih ingat lagi sewaktu kami masih kanak-kanak dan kami mula pergi ke gereja tanpa pengetahuan, memohon keizinan dari ibu bapa kami. Ada satu ketika ibu bapa kami memarahi saya. Dia kata, "Untuk apa kamu ke gereja? Karena semua Tuhan itu sama saja. Walaupun kita tidak pergi gereja," kata ibu bapa saya, "kita tetap ada Tuhan." Dan karena waktu itu kami masih kanak-kanak dan kami begitu menghormati ibu bapa kami, kami
terkadang tidak dapat pergi ke gereja. Dan kepercayaan pagan itu terus diamalkan oleh ibu bapak kami. Ada satu pengalaman yang saya tidak boleh lupakan seumur hidup saya. Karena kami selalu pergi ke rumah jiran, dan jiran kami itu adalah Adventist. Dan ya, keluarga Elder Lorin di gereja SD Salimandut Tandik. Jika Elder Lorin dan juga istrinya Puan Asia menonton Pemasi Media pada Sabat ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena lewat keluarga Anda, jiran kami, dan terlebih kepada anak-anak yang selalu membawa kami ke gereja. Terima kasih atas dorongan kepada kami untuk mengenal Yesus. Nah, saya kembali kepada cerita kesaksian saya. Karena kami selalu meninggalkan rumah. Ada masa ibu bapak kami mulai sangat marah. Dan saya tidak pernah lupa suatu ketika bapak saya mendiang ayah saya, mengambil saya di rumah jiran dan membawa gulungan tali, dan tali itu dijerut di leher saya, dan saya ditarik dari rumah jiran saya sampai ke rumah. Sampai sekarang saya ingat, dan saya tidak mempersalahkan mendiang ayah saya, karena saya tahu dia tidak mungkin akan melakukan yang lebih dahsyat atau yang lebih teruk. Saya percaya ayah saya masih berpegang kepada pepatah mengatakan, sayang anak, tangan-tangankan. Dan karena waktu itu leher saya sudah dijerut, kami diberi amaran untuk jangan lagi meninggalkan rumah. Dan keesokan harinya saya mengalami satu perubahan pada diri saya, yaitu saya seperti tertahan-tahan nafas, tersedak-sedak. Contohnya seperti ini. Dan itu tidak boleh dikawal. Dia adalah satu perbuatan yang secara tindakan refleks. Dan apa yang dilakukan oleh ibu saya seperti biasa, ritual untuk kesembuhan, seekor ayam dan bomo dipanggil ke rumah, dan kami didoakan mengikut cara kepercayaan pagan. Dan dipendekkan cerita, karena kami sudah pada waktu saya tahun 1990, pada 1991 dan 92, saya masa saya tingkatan 1 dan tingkatan 2. Puji Tuhan karena ada kelonggaran yang diberikan oleh ibu bapak kami. Karena mungkin mereka merasakan bahwa kami semakin remaja, dan pergi ke gereja itu adalah bukan salah. Dan saya masih ingat, walaupun saya pergi ke gereja, mendiang ayah saya ada menternak beberapa ekor babi, dan seperti biasalah kerja-kerja untuk memberi makan. Kalau ibu bapak kami tiada, kami yang disuruh untuk menyediakan makanan babi daripada habuk padi, daripada kisaran padi, dikisar dedak, dalam bahasa Melayunya dedak, dan diberi makan kepada babi. Dan pada 1993, sewaktu kumpulan umum besar-besaran di Goshen, saya akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Pada waktu itu saya baru tingkatan 3, dan pada waktu itulah saya semakin mengenal bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan yang patut disembah.
dan Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Saya bersyukur karena mengenali keluarga ini, keluarga Loren Pon Asia, yang selalu memberikan kami dorongan untuk pergi ke gereja. Dan syukur ibu bapak kami pada waktu kami semakin remaja dan remaja meningkat umur, mereka mula tidak menghalang kami untuk pergi ke gereja. Malahan ritual pengobatan secara bomo itu tidak lagi diberikan kepada kami. Dan di akhir daripada cerita ini, kalau Anda melihat pada perkongsian khotbah saya di Pemasi Media, saya ada membawa cerita tentang ayah saya yang akhirnya dia juga menerima Yesus sebagai juru selamat. Seorang yang hati keras, seorang yang tidak berkompromi dengan kami, seorang yang percaya kepada kepercayaan acara-acara ritual kekafiran. Akhirnya saya gembira karena dia juga sudah menerima Yesus. Mohon doakan untuk ibu saya, karena pada saat ini ibu saya belum lagi dibaptiskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Mohon doakan. Nah, terlalu panjang perkongsian saya mohon maaf, tetapi apa yang ingin saya bawa kepada para pendengar, penonton Pemasi Media pada Sabat ini adalah saya akhirnya mengenal satu-satunya Tuhan. Dan inilah khotbah, tema khotbah pada Sabat ini, yaitu satu-satunya Tuhan. Dan kita mulai dengan selepas Anda mendengar kesaksian saya. Terima kasih karena Anda sudi mendoakan buat ibu saya. Dan terima kasih kepada keluarga Elder Loren Pon Asia dan anak-anak mereka, terutamanya Cikgu Paul Dixon yang hampir sebaya, yang muda setahun dengan saya. Kami lagi geng keras, istilah Sabahan. Kami lagi geng keras di mana-mana, kami bersama-sama. Jadi terima kasih kepada Cikgu Paul Dixon karena Anda juga pernah memimpin saya mencari satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Lagu yang pertama untuk saya bawa kepada siaran Pemasi Media pada Sabat ini adalah yang berlirikkan seni katanya adalah carilah Tuhan, carilah orang lain untuk kita bawa kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih keluarga Loren, Elder Loren, karena Anda telah mencari orang lain dan dibawanya kami kepada hadirat Tuhan. Nikmatilah lagu yang pertama daripada saya sendiri. Silakan. Ihu monongawi natagak ino kersodu mata Tuhan. Tuhan moboros riko toidoho, Tuhan moboros tadawaino. Ibokono kumarsodu mogowi tawi dinangataga rikot ngawi pamasi Tuhan Isa
tuduhkan nolong ralanta banar ralando ai soko susahan ibokono ku marsodu mogowit ngawi dinangataga rikot no ngawi pamasi Tuhan Isa mengampun dosanu. Amin dan puji Tuhan. Terima kasih dengan perhatian Anda, dan meskipun menyadari bahwa saya tidak punya talenta yang baik untuk menyanyi, namun saya paksa diri karena kita menyanyi semata-mata untuk memuji Tuhan, bukan untuk minta kita dipuji oleh orang lain. Jadi terima kasih segalanya. Pada saat ini kita akan menikmati lagu yang kedua yang akan menyusul, yang akan disampaikan oleh sahabat baru saya yang sudah banyak membantu pemasih media. Terima kasih kepada Gondu. Sila subscribe channel Gonduba. Dia mempunyai banyak lagu di dalam YouTube channelnya, dan saya sangat terpegun dengan talenta nyanyian suaranya yang begitu merdu, begitu gemersik, dan dia sudah gunakan itu untuk pelayanan Tuhan yang bertajuk Semuanya Kulalui, Tuhan Menyanggupkan. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup. Mari kita nikmati lagu yang kedua ini. Dipersilakan sahabat saya Gonduba. Hal yang tak mungkin dalam hidupku, Tuhan menyanggupkan. Hal yang mustahil di mata dunia, bagi Tuhan nyata. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyanggupkan. Sekalipun gunung dan lembah terbentang di jalan hidupku, semuanya ku lalui. Tuhan menyanggupkan. Hal yang tak mungkin dalam hidupku,
Tuhan menyanggupkan hal yang mustahil di mata dunia, bagi Tuhan nyata. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyanggukan. Sekalipun gunung dan lembah terbentang di jalan hidupku, semuanya ku lalui. Tuhan menyanggukan. Amin. Semoga kita sama-sama diberikan kekuatan lewat lagu yang kedua sebentar tadi. Ya, Tuhan satu-satunya, itulah tema kita pada Sabat ini, dan itulah tajuk khotbah di Pemasih Media pada Sabat ini. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Nah, lagu yang ketiga yang akan menyusul untuk mengangkat jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan adalah choir daripada In Unity Choral ataupun yang kita kenali sebagai IUC, yang dinyanyikan secara begitu harmoni, yang bertajuk lagu yang selalu kita dengar, lagu yang kita suka nyanyikan, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kita layani. Marilah kita menikmati lagu daripada IUC. Dipersilakan. Jangan sia-siakan Tuhan beri
Amin dan puji Tuhan. Ya, begitu harmonis sekali lagu yang diberikan kelainan dengan gabungan banyak suara ahli choir IUC. Puji Tuhan. Demikianlah kita menggunakan kesempatan kita yang ada, karena kita tidak tahu sampai mana akhirnya nafas kita akan ternokta di dalam kehidupan ini. Karena itu, marilah kita sama-sama mengingatkan kepada diri kita, karena esok belum pasti. Kita masih lagi berkelana, kita masih lagi boleh berkarya di dunia ini, kita masih boleh bekerja di dunia ini. Kita tidak tahu esok kita masih atau tidak melayani Tuhan pada esok hari. Karena itu mari kita gunakan setiap saat yang ada untuk melayani Tuhan. Untuk lagu yang ketiga yang akan menyusul akan disampaikan oleh Tenggilan Ladies Chorus, yang mana dalam lagu ini satu-satunya Tuhan, tema kita, diibaratkan sebagai Yesus itu adalah satu keindahan. Yesus itu adalah sesuatu yang menarik. Yesus itu adalah sesuatu yang sangat mempesona. Itu sebabnya untuk lagu ini yang bertajuk Yesus Bunga Mawar. Yesus adalah satu keindahan dalam hidup kita. Dan terima kasih kepada Saudara Mopten, Elder Mopten, karena telah memberikan lagu ini untuk dikongsikan di Pemasih Media. Mari kita menikmati Tenggilan Ladies Chorus. Saya mempersilakan. Yesus
Amin dan puji Tuhan. Ya, benar sekali. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, adalah ibarat bunga mawar. Dan bunga mawar ini selalu menjadi satu perumpamaan, perlambangan, ibarat bagaimana keindahan itu adalah seperti kelopak-kelopak bunga mawar. Kalau pagi kita melihat bunga mawar itu, dia akan mekar dan dihinggapi dengan rerama. Dan kalau pagi kita melihat ada embun pada kelopak bunga mawar. Demikianlah Yesus yang memberikan kita kehidupan, kebahagiaan, penghiburan dikala kita juga banyak meratapi kesedihan di dunia ini. Saudara dan saudari, untuk doa pembuka siaran Pamasi Media pada saat ini, saya mempersilakan seorang belia kita, yaitu Onel Dusim, untuk melayani kita di dalam doa. Saya mempersilakan Onel. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berada dalam syurga, kami puji Tuhan atas berkat dan perlindungan yang telah berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami Bapa. Dan saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk berbakti bersama umat-umat-Mu dan dalam Pamasi Media ini. Ya Bapa, kiranya Engkau mengirimkan setiap Roh Kudus kepada setiap orang yang melihat, dan biarlah apa yang kami sampaikan dapat mengangkat jiwa mereka lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ini sudah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin dan amin. Terima kasih Onel karena sudah menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan, satu-satunya Tuhan, seperti tema khotbah kita pada Sabat ini. Saya percaya Anda yang menonton senantiasa berusaha untuk menggunakan peluang yang ada untuk satu pengabdian yang benar-benar dalam kepada Tuhan yang kita sembah. Tidak ada Tuhan lain, hanya satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus. Pada saat ini, mari kita mendengar berita mission yang juga akan disampaikan oleh belia kita, Onel Dusim, yang mana pada Sabat ini kita melihat berita misi yang bertajuk terperangkap dalam ketagihan alkohol. Apakah bunyi dan intipati daripada cerita ini? Mari kita sama-sama memberikan perhatian dan memahami cerita terperangkap dalam ketagihan alkohol. Persilakan Onel. Shalom, salam Sabat. Tajuk berita mission Sabat ke-10 ialah terperangkap dalam ketagihan alkohol. Kisah hidup Gabriel dari Portugal. Gabriel suka minum minuman beralkohol. Dia semakin lebih kerap minum. Istrinya Luisa bimbang bahwa dia menjadi seorang kaki botol. Luisa berdoa agar Gabriel berhenti minum. Dia mau melindunginya daripada dirinya sendiri dan untuk melindungi anak lelaki mereka, George. Kemudian satu siri peristiwa luar biasa berlaku dalam kehidupan mereka di Pulau Portugis Madeira. Pulau ini terletak 1,5 jam dengan kapal terbang di selatan Portugal, di luar pantai barat Afrika. George berumur 4 tahun. Dia perlu pergi ke prasekolah, tetapi selepas beberapa hari di prasekolah awam, dia tidak mahu pergi lagi. Wah, George meraung ketika dia diturunkan di sekolah. Luisa tidak tahu apa perlu dilakukan. Gabriel tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Beberapa hari kemudian, keluarga yang terdiri dari 3 orang itu pergi ke Funchal, bandar terbesar di pulau itu, untuk melaksanakan beberapa tugas semasa keluarga itu menjalankan urusan mereka. Luisa melihat sebuah sekolah yang menarik dikelilingi oleh pagar dengan pagar besi. Lihat, katanya kepada Gabriel, mari kita lihat sama ada mereka akan menerima
George, mereka bertiga berjalan masuk melalui pintu pagar yang terbuka saat George melangkah ke kawasan sekolah itu. Dia berkata, "Saya suka sekolah ini." Kemudian dia melihat kanak-kanak lain bermain di taman permainan. "Saya tidak mahu pergi ke sekolah yang satu itu," katanya. Dia memandang ke arah ibu dan ayah dengan keazaman yang tinggi kelihatan di wajahnya. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan dia menjerit, "Saya tidak mahu pergi ke sekolah yang satu itu." Oleh itu, George telah didaftarkan di sekolah Seventh-day Adventist. Dia menyukai dari hari pertama dia tidak pernah menangis ketika diturunkan di sekolah. Luisa berasa lega, Gabriel berasa lega, tetapi dia masih minum alkohol. Luisa terus berdoa agar Gabriel berhenti minum. Dan beberapa waktu berlalu, seorang guru mengundang Luisa untuk menghadiri pertemuan doa pada hari Rabu di tingkat 2 sekolah itu. Luisa pergi bersama George dan menyukainya. Dia berasa seperti sedang mengalami surga di bumi. Dia dan George kembali pada hari Rabu berikutnya dan seterusnya. Kemudian Gabriel mula pergi bersama mereka ke pertemuan doa. Sementara dia menghadiri pertemuan doa itu, satu keinginan besar timbul dalam hatinya untuk berhenti minum. Dia mahukan kedamaian, dia rindu untuk meninggalkan masa lalunya. Tetapi dia berasa terperangkap. Pada suatu hari, para anggota gereja menjemput Gabriel dan keluarganya pergi berkela. Buat pertama kali dalam hidupnya, Gabriel makan makanan yang sehat tanpa alkohol. Dia tidak pernah makan makanan seperti itu sebelum ini. Dia menyukai makanan itu dan dia merasakan ini mungkin cara yang baik untuk hidup. Gabriel dan Luisa menyertai kumpulan kecil untuk belajar Alkitab. Apa yang mengejutkan Gabriel adalah semasa dia belajar Alkitab, dia hilang keinginan untuk meminum alkohol. Dia dikelilingi oleh orang yang tidak minum alkohol, tidak seperti berada di tempat kerja, di mana dia dikelilingi oleh orang yang minum. Hatinya sangat tersentuh apabila dia membaca ayat Alkitab dalam Alkitab yang diberikan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan miliknya sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Memandangkan dia menghabiskan lebih banyak masa dengan orang yang tidak minum, dia kehilangan keinginan untuk minum. Luisa sangat gembira karena Gabriel telah berhenti minum alkohol. Tuhan telah mengabulkan doanya. Gabriel dan Luisa memberikan hati mereka kepada Yesus dan dibaptiskan. Apabila George berumur 12 tahun, dia juga diberikan hatinya kepada Yesus dan dibaptiskan. Hari ini Gabriel adalah seorang elder gereja dan Luisa adalah seorang diakon yang membantu dalam jabatan kanak-kanak sehingga hari ini. Gabriel dan Luisa tidak paham mengapa George menangis di prasekolah awam dan gembira di sekolah Adventist, tetapi satu perkara yang jelas, disebabkan George pergi ke sekolah Adventist, kehidupan keluarga itu telah berubah sepenuhnya. Saya harap saya mengetahui tentang ini gereja lebih awal, kata Gabriel. Setelah terbukti bahwa rahmat besar kepada keluarga saya dan saya, pendidikan ialah cara utama gereja Seventh-day Adventist mengongsikan berita baik tentang kedatangan Yesus tidak lama lagi di Portugal. Sebahagian daripada persembahan sabat ketiga 13 kuartal ini akan membantu mengembangkan pendidikan Advent dengan membuka sekolah rendah di Setúbal, Portugal. Terima kasih kerana merancang persembahan yang murah hati. Berita misi kita, berita mission kita untuk sahabat yang ke-10, terperangkap dalam ketagihan alkohol. Akhirnya, keluarga Gabriel menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka juga menyadari bahwa
ada satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kerohanian mereka, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, dalam ketagihan alkohol itu memerlukan sesuatu perubahan yang begitu drastik, yang kuat datang daripada dalaman kita, kehidupan kita. Ya, saya secara jujurnya di dalam kehidupan saya, kalau saya kongsikan juga sedikit kesaksian saya tentang alkohol ini. Ya, walaupun ibu bapa kami pagan, kafir, dan tidak pernah membawa kami ke gereja sejak dari kecil lagi, tidak pernah memperkenalkan Yesus itu sejak dari kecil lagi. Namun kami bersyukur karena kami tidak pernah meminum alkohol itu, dan tembakau pun saya secara pribadi saya tidak pernah mengambil tembakau, menghisap tembakau dalam kehidupan saya. Namun saya secara jujur, saya ada satu penyesalan di dalam kehidupan saya. Saya mau kongsikan ini untuk jadi berkat buat kita semua. Ada satu pepatah mengatakan, marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Saya samakan diri saya seperti itu. Pada waktu saya ditugaskan di SK Maringgan Pitas, posting pertama saya sebagai seorang guru. Dan ya, saya sangat tegas di dalam keluarga soal minuman keras ini. Walaupun kami masih lagi walaupun kami sudah dewasa, sudah besar, saya sudah menjadi guru, ya, namun ibu bapak saya masih lagi adalah ketagihan alkohol, masih minum alkohol, yaitu arak yang diperbuat daripada beras. Kalau di Tandik itu dipanggil sagantang. Dan saya ingat ibu saya juga pernah menjual ini, memproses alkohol menggunakan beras, dan juga ada satu yang seperti air jernih itu yang kita panggil itu lihing. Itu saya masih ingat karena kami waktu itu belum mengenal Yesus. Dan apabila saya kembali kepada cerita tadi, apabila saya kembali dari Pitas kembali ke rumah, saya melihat dari jauh adik perempuan saya. Dia memberitahu kepada saya, abang, bapak marah, saya larang dia orang minum di rumah. Karena saya waktu itu panas sebaran, orang muda lah katakan. Saya sangat marah. Dari jauh saya melewati rumah jiran LD Lorin. Saya masuk ke rumah, dan rumah kami waktu itu masih lagi rumah kayu, rumah yang lama. Dan saya menaiki tangga dan saya melihat ibu bapak saya dan beberapa tetamu pada waktu itu sedang mabuk-mabuk, minum-minum. Dan saya tidak tahu tindakan saya ini benar atau salah. Saya bergumul dalam situasi saya. Saya mengambil baldi, ada 3 baldi itu. Saya ambil dan saya merasa saya memang tidak ada hormat kepada ibu bapak saya. Itulah saya katakan, saya serba salah. Tetapi saya mengambil baldi itu dan saya membuangnya itu ke luar rumah. Dan saya meninggikan suara saya kata, jangan kamu bawa minuman ini ke rumah. Dan selepas saya membuang ketiga baldi minuman keras itu, karena saya sangat marah, ibu bapak saya waktu itu mereka kenal saya, mereka kenal ketegasan saya tentang minuman keras. Saya dengan marah, saya menumbuk dinding rumah. Saya tidak tahu
Tapi saya menumbuk dinding rumah itu dengan sekuat hati saya. Mujur sekali, yang saya tumbuk itu bukan kayu, tulang kayu. Tapi yang saya tumbuk itu adalah plywood yang agak tebal sedikit, namun dia ada retak pecah. Karena saya memang sudah sangat marah dan saya tumbuk. Dan penyesalan saya pada saat itu sampai sekarang adalah, itu saya katakan, marah nyamuk ke lampu dibakar. Saya marahkan ibu bapak saya minum alkohol, tapi saya dengan marah sekali berkata, saya kata sama ibu bapak saya dan tetamu di situ dengan nada yang tinggi, kalau kamu mau anak kamu minum, sama-sama minum, mewarisi tabiat minum alkohol dalam keluarga ini, saya kata boleh, sekarang juga saya akan minum alkohol. Dan entah bagaimana, kenapa saya melakukan tindakan tersebut, dan itulah kali pertama saya memasukkan segelas alkohol itu dalam keadaan yang marah, tidak dapat dikawal. Saya minum segelas alkohol tersebut, dan lepas saya minum, saya kata, kamu puas hati, sekarang anak-anak kamu akan minum kamu alkohol. Lalu saya turun menuju ke dapur dan saya duduk. Pada masa saya terduduk itu, disitulah saya cukup sangat menyesal. Saya berkata pada diri saya, kenapa saya minum alkohol itu dalam keadaan saya marah. Jadi saya sangat menyesal. Itulah kali pertama saya minum alkohol dalam hidup saya. Dan ya, itu adalah cerita yang tidak boleh saya lupakan tentang ketagihan alkohol, yang mana cerita misi kita juga bercerita tentang ketagihan alkohol. Dan cerita itu bagi keluarga kami hampir sama. Dan akhirnya Gabriel, istrinya Luisa, dan anak mereka Georgie juga menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi untuk pengajaran kepada orang-orang muda, jangan contohi apa yang saya sudah lakukan itu. Dan sampai sekarang saya menyesal saya telah meminum alkohol itu. Karena saya sangat marah. Jadi mungkin lebih baik saya mengambil tindakan yang lain. Tapi itu adalah cerita, dan itulah penghujungnya adalah saya bersyukur karena akhirnya ibu bapak saya, ayah saya tidak sudah minum alkohol, tidak sudah mengambil tembakau, dan dia menerima Yesus. Ya, sangat panjang cerita saya pada sahabat ini. Dan karena berkaitan dengan cerita misi kita pada sahabat ini, terperangkap dalam ketagihan alkohol. Jadi marilah kita berusaha untuk janganlah kita mengambil alkohol, karena itu akan banyak memberi mudarat kepada diri kita sendiri. Dan kita beralih kepada cerita kita, lagu yang seterusnya, lagu sebelum kita mendengar khotbah. Dan lagu sebelum khotbah akan disampaikan oleh Pastor Olan. Saya mengucapkan selamat pengantin baru kepada Pastor Olan yang telah mendirikan rumah tangga, menamatkan zaman bujang dia dengan gadis pilihannya di Kampung Toguson, Kota Belud. Jadi saya secara terbuka di Pemasi Media ini saya memohon maaf kepada Pastor Olan. Memang niat untuk datang menghadiri dan menikmati kemeriahan majlis Pastor Olan, namun ada kekangan yang tidak dapat dielakkan. Jadi karena tema kita satu-satunya Tuhan, dan Pastor Olan akan membawa satu lagu yang bertajuk Damai Bersamamu. Saya percaya Anda yang sedang menonton, kamu boleh
bermeditasi, merenung bahwa kita juga, Anda semua, sudah pastinya merasakan bahwa tinggal bersama dengan Tuhan, satu-satunya Tuhan, tinggal bersama Yesus adalah suatu yang sangat mendamaikan. Dan kita percaya Anda semua merasai itu. Karena itu kita tetap setia bersama Yesus, walaupun bersama Yesus tidak menjanjikan segala hidup kita ini adalah penuh dengan kemanisan, banyak kepahitan dan banyak liku-likunya. Ya, Pastor Olan, saya mempersilakan Pastor Olan, pengantin baharu kita, untuk lagu yang kelima sebelum kita mendengar khotbah, Damai Bersama. Dipersilakan Pastor Olan. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Yesus, satu-satunya Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan di sorga, Tuhan yang penuh kuasa dan kemuliaan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, karena kami telah mengenal Engkau di dalam kehidupan kami.
Engkau telah meluruskan jalan kami yang berliku. Engkau memberikan kami kelegaan di saat kami kesakitan. Engkau memberikan kami satu persatu kekuatan untuk melangkah berjalan bersama Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Amin sekali lagi. Dan atas peluang ini untuk kita berada di ruangan Pamasi Media. Dan pada saat ini kita akan mendengar khotbah yang akan membawa kita lebih jelas, lebih lanjut tentang tema yang sudah diangkat, satu-satunya Tuhan. Siapakah yang akan melayani kita pada Sabat ini? Dan terima kasih kepada Pastor Marvin Marakus yang sudah bersiap sedia dengan khotbah pada saat ini. Sudah pastinya tajuknya adalah satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Mari kita pelajari firman ini. Dan pada saat ini Pastor Marvin sedang melayani di daerah Lahadatu, tempat yang jauh. Dan puji Tuhan atas kesempatan ini, atas pelayanan beliau pada Sabat ini di Pamasi Media. Pastor Marvin memberikan kita firman Tuhan ini. Tanpa membuang masa, dipersilakan Pastor Marvin. Salam damai saudara-saudari, salam sahabat semua, salam sukacita daripada saya Pastor Marvin, Pastor Daerah Lahadatu. Kita mulakan khotbah pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan pada waktu ini kami sekali lagi bersukacita sebab kami akan menikmati berkat Tuhan melalui pelajaran khotbah. Serahkan masa ini dikuasai Roh Kudus Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Jadi saudara-saudari, inilah khotbah kita pada hari ini bertajuk satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Mari kita mulakan. Saya ingin membuka khotbah ini dengan mengungsikan beberapa jenis kepercayaan di sini yang kita lihat. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, dan ada juga kepercayaan yang yaitu tidak percaya Tuhan, juga merupakan satu kepercayaan. Tao, Konfusianisme, ada agama tradisional, ini lebih kepada kalau saya tidak silap, maafkan saya, di China, ya, etnik dan pribumi. Ada Sikhisme, ada Spiritisme, ada agama Yahudi dan Jainisme. Banyak lagi saudara-saudari mungkin yang kita lebih tahu, tapi inilah yang saya lihat sebagai sesuatu yang banyak kali dilihat di sekeliling. Nah, semua jenis kepercayaan tersebut masing-masing mempunyai kepercayaan yang berbeza tentang Tuhan yang mereka sembah. Oleh sebab itu, maka wujudlah 4 pendirian, ya, 4 pendirian umum yang orang akan buat dalam memilih Tuhan yang mana harus disembah. Empat pendirian itu adalah, yang pertama, apabila seseorang mengetahui banyak jenis kepercayaan, banyak agama, dan dia mau memilih, maka yang pertama ini kadang-kadang menjadi alasan, ya. Dia berpendapat bahwa selagi Tuhan itu mengajar untuk berbuat baik, maka ianya boleh diterima, ya. Selagi semuanya baik, maka agama itu boleh diterima, kepercayaan itu boleh diterima, Tuhan itu boleh diterima. Yang kedua, orang ini berpendapat semua Tuhan sama saja, tidak menyuruh berbuat jahat, ya. Jadi
bila memikirkan banyak jenis kepercayaan, maka akhirnya mengambil keputusan, mengambil pendirian bahwa semua Tuhan sama saja, tidak menyuruh berbuat jahat. Yang ketiga, kepercayaan berbeza-beza, tetapi Tuhan tetap sama. Walau banyak macam manapun kepercayaan itu, jenis kepercayaan, tetapi Tuhan itu tetap sama juga. Dia juga dia bilang. Yang keempat, yang penting kita saling menghormati, maka kita tidak kisah Tuhan apa yang disembah. Jadi ini juga satu pendirian yang selalu orang lakukan. Ya, yang penting kita saling menghormatilah. Dan tidak kisahlah siapa itu Tuhan dia macam mana, Tuhan saya macam mana, ya, dan sebagainya. Jadi saudara-saudari, melalui 4 pendirian ini kita dapat melihat bahwa untuk mencapai keharmonian di dalam kepelbagaian kepercayaan mengenai Tuhan, maka dilihat bahwa semua kepercayaan itu mempunyai Tuhan yang sama. Yang maksud saya adalah oleh karena banyak kepercayaan tentang Tuhan, maka dilihat sebenarnya Tuhan itu dia juga, kepercayaan E Tuhannya itu juga, kepercayaan B Tuhannya itu juga, tidak ada bezanya. Tetapi khotbah pada hari ini saudara-saudari bertajuk satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Jadi khotbah pada hari ini mengajak kita untuk melihat apa Tuhan Alkitab katakan tentang dirinya, sehingga kita dapat melihat adakah Dia, Tuhan dalam Alkitab ini sama seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Mari kita pelajari. Tuhan Alkitab berfirman mengenai dirinya sendiri di dalam Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Tuhan Alkitab juga berfirman mengenai dirinya sendiri, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga 5. Tuhan berfirman mengenai dirinya sendiri di dalam Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tapi ia membentuknya untuk didiami. Ini yang penting saudara-saudari, dia katakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya saudara-saudari, tidak ada Tuhan yang lain yang mampu melakukan apa yang ayat ini sudah katakan tentang Tuhan Alkitab. Apa yang dia sudah melakukan, apa yang dia sudah cipta. Tidak ada yang seperti dia. Jadi Tuhan Alkitab berfirman di dalam Yesaya 46 ayat 5. Ia berbentuk soalan saudara-saudara. Dia katakan begini, Tuhan bertanya, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Jadi secara keseluruhan Alkitab, di dalam khotbah ini kita melihat 5 perkara yang hanya Tuhan Alkitab mampu dan telah lakukan, sehingga dia layak diakui sebagai satu-satunya Tuhan, tiada yang lain.
Hanya Dia saja yang mampu dan telah lakukannya. 5 perkara ini. Banyak lagi sebenarnya yang Dia sudah lakukan, tetapi 5 perkara ini yang akan menjadi poin penting di dalam khotbah ini, menunjukkan bahwa tidak ada yang sama seperti Tuhan Alkitab. Tuhan Alkitab yang pertama. Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang ingin mempunyai hubungan akrab dengan manusia. Kita dapat melihat dalam ayat-ayat Alkitab ini, dalam pelbagai cara berkomunikasi kepada umat-umatnya. Inilah Tuhan Alkitab, saudara-saudari. Dia mau mempunyai hubungan akrab dengan manusia. Oleh karena itu, dalam pelbagai cara dia berkomunikasi dengan kita. Tuhan menjadi manusia dan diam di tengah-tengah manusia. Nah, saudara-saudari, Dia bukan saja sekadar ingin mempunyai hubungan akrab, tetapi Dia menjadi manusia dan diam di tengah-tengah manusia, hidup bersama dengan manusia. Ya, Tuhan memanggil umatnya sebagai sahabat dan juga anak-anaknya. Nah, inilah Tuhan kita, saudara-saudara. Tuhan Alkitab ini, Dia mau mempunyai hubungan akrab dengan memanggil umat-umatnya sebagai sahabat dan anak-anaknya. Inilah Tuhan Alkitab. Tidak ada Tuhan yang lain seperti ini, saudara-saudari. Tidak ada. Tuhan yang lain sepertinya hanya diam duduk di dalam pejabatnya, high class, tidak dapat disentuh, tidak dapat dilihat, tidak dapat ditahu pun bagaimana keadaan Tuhan itu sendiri. Ya, tetapi Tuhan Alkitab, Dia mau memanggil kita sebagai sahabat dan juga anak-anaknya. Tuhan menyediakan surga supaya di mana Dia berada, kita juga berada di sana. Inilah istimewanya Tuhan kita, bahwa surga itu Dia adakan supaya di mana Dia berada, kita juga berada di sana. Mana yang itulah hal yang paling indah bagi saya, mana saya dapat bersama-sama dengan Tuhan, dapat bersama-sama dengan Dia dimanapun Dia berada. Yang kedua, saudara-saudari, Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang menyatakan dirinya agar Dia dapat dikenali oleh manusia, yaitu image-nya. Tuhan yang menyatakan dirinya agar Dia dapat dikenali oleh manusia. Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang mau dikenali dalam berbagai cara berkomunikasi dengan kita. Ibrani 1 ayat 1. Dia mau dikenali, saudara-saudari. Apalagi seterusnya, nama sebenarnya Yahweh, ada yang katakan Yahweh, tetapi di dalam Keluaran 3 ayat 15, Tuhan Alkitab memberitahu Dia mempunyai namanya yang khas. Ya, kalau kita contohnya pastor, kita boleh saja katakan, saya mau berjumpa dengan pastor. Kita boleh katakan pastor. Ya, banyak pastor di Sabah ini. Jadi kita perlu menyatakan pastor siapa yang boleh kita jumpa, yang mau kita jumpa. Ya. Pastor Marvin, gitu, ya, di dalam di mission Sabah ini, yang saya ingat ada 3 nama yang hampir sama dengan nama saya. Pastor Melvin, Pastor Malvin, dan saya sendiri, Marvin. Ya. Mempunyai nama khasnya sendiri, namanya sendiri. Kalau kita katakan nama IC-nya, nama betul. Ya. Jadi Tuhan Alkitab, Dia mempunyai namanya yang sebenarnya. Dia dipanggil Immanuel. Di dalam Wahyu Dia dipanggil namanya sebagai Alfa dan Omega. Ya, Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang menyatakan dirinya agar Dia dapat dikenali oleh manusia. Melalui Yesus Kristus kita dapat mengenali Dia, Tuhan. Yesus Kristus adalah gambar wujud Tuhan, malah setara dengan Tuhan. Ibrani 1 ayat 3, Filipi 2 ayat 6. Yang ketiga, saudara-saudari, adalah kasih itu sendiri. Itulah Tuhan Alkitab, saudara-saudari. Dia adalah kasih itu sendiri.
Ya, dia adalah kasih setia. Dirinya sebagai kasih itu sendiri dalam 2 Timotius 2 ayat 13, dia tidak dapat menyangkal dirinya sebagai kasih itu sendiri. Tuhan Alkitab adalah kasih itu sendiri. Melalui anak tunggal dia menyatakan kasihnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan Alkitab kepada dunia ini, Dia berikan anaknya yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ya. Tuhan Alkitab adalah kasih itu sendiri. Kita dapat lihat dalam Roma 5 ayat 8, Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia tetap melakukannya, saudara-saudara. Dia tetap menebus kita. Bagaimana dengan yang keempat? Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang turut merasakan penderitaan. Dia bukan Tuhan yang sukar dicapai, tetapi Dia dapat mencapai kita melalui Yesus Kristus. Dia dapat merasakan penderitaan kita, apa yang kita lalui. Dia dilahirkan, Dia hidup sebagai manusia, Dia telah dicobai, Dia telah dikhianati, disiksa, malahan mati di kayu salib, saudara-saudara. Dialah Tuhan yang memahami apa yang kita rasakan. Dia sehingga kita tidak dapat mengatakan kepada Dia, kau ini Tuhan, kau mana tahu apa-apa, kau di sana saja. Kau tidak tahu apa yang kami alami sebagai manusia. Kau tidak tahu bagaimana rasanya lapar. Kau tidak tahu bagaimana rasanya sedih. Bagaimana rasanya apabila disakiti hati ini. Tuhan, kau tidak paham. Tetapi Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang turut merasakan penderitaan, sehingga kita tidak dapat berdalih lagi daripada kasih-Nya. Dia mengasihi kita sehingga Dia melalui semuanya ini melalui Yesus Kristus untuk kita. Tuhan Alkitab yang kelima adalah Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Amin. Ini adalah hal penting, saudara-saudari. Inilah iman orang Kristen, salah satu yang perlu kita percayakan. Inilah pengharapan kita, yaitu Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Ya. Melalui Yesus Kristus, Dia memberi hidup kepada orang mati. Ya. Lazarus, kita tahu dia dibangkitkan. Melalui Yesus Kristus, Dia telah menjadi manusia. Melalui Yesus Kristus, Dia telah dihukum mati, disalibkan. Dan ingat saudara-saudari, ini yang penting. Jangan kita lupa ini sementara kita mengungsikan Injil kepada orang lain, yaitu Dia telah bangkit dari kematiannya. Disinilah kematian itu dikalahkan. Dia membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan kematian. Saudara-saudari, inilah antara yang mendorong para rasul-rasul untuk terus memberitakan tentang Injil, tentang sukacita, yaitu apabila mereka sudah melihat Yesus bangkit daripada kematiannya, berbual dengan mereka selepas kebangkitannya, mereka begitu yakin dalam penginjilan mereka sehingga mereka tetap meneruskan penginjilan mereka. Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah ya Injil yang mereka beritakan. Ya, saudara-saudari, Dia telah bangkit dari kematiannya. Bukan 1, 2, 3 orang yang menjadi saksinya, tetapi melalui menurut di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, ada lebih kurang 500 orang yang telah dilawat oleh Yesus selepas kebangkitannya, dan inilah yang menjadi saksinya bahwa Dia telah bangkit daripada kematiannya. Satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Ingat semula, yang pertama, Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang ingin mempunyai hubungan akrab dengan manusia. Tidak ada Tuhan yang lain seperti ini, saudara-saudari. Semua Tuhan yang lain
adalah Tuhan yang high class, tidak mau turun, ya, diam-diam saja. Oke, mungkin ada juga, tetapi Tuhan Alkitab melakukan hal ini, yaitu Dia adalah Tuhan yang ingin mempunyai hubungan akrab dengan manusia. Dia bukan saja melihat kesusahan manusia, bagaimana mau menolong mereka, bagaimana mau rasa simpati kepada mereka, tetapi Dia mau mempunyai hubungan akrab dengan manusia. Yang kedua, Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang menyatakan dirinya agar Dia dapat dikenali oleh manusia. Oh, ini luar biasa saudara-saudari. Dialah Tuhan yang mau dikenali. Dia mengenali kita bukan sekadar kenal nama kita, tetapi Dia mengenali kita mendalam. Bukan hal itu saja, tetapi Dia juga mau supaya kita mengenali Dia. Yang ketiga, Tuhan Alkitab adalah kasih itu sendiri. Oh, ini luar biasa. Ya, Dia adalah kasih itu sendiri, tidak dapat dinafikan, Dia tidak dapat menyangkal dirinya sebagai kasih. Itu Dialah sumber kasih itu. Yang keempat, saudara-saudari, Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang turut merasakan penderitaan kita. Ya, turut merasakan penderitaan yang manusia rasakan. Tidak ada alasan bagi kita sehingga kita dapat mengatakan kepada Dia, kau tidak paham, kau tidak tahu apa yang kami alami. Tapi Dia adalah Tuhan di mana tempat kita untuk datang dan menyatakan kepadanya apa yang kita alami, dan kita dapat meminta pertolongan bantuan daripada Tuhan ini sendiri, Tuhan Alkitab, untuk dapat melalui masa-masa sukar dalam hidup kita. Jadi saudara-saudari, yang kelima, Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Ini luar biasa saudara-saudari. Kesan dosa adalah membawa kepada kematian. Dan kesan ini semua dirasakan oleh semua manusia di muka bumi ini yang hidup akan mati. Tetapi apabila kita mempercayai, menyembah Tuhan Alkitab, Dialah satu-satunya Tuhan yang telah membuktikan, telah mengalahkan kematian. Dia bangkit. Paulus menulis bahwa jikalau Yesus telah mati dan bangkit daripada kematiannya, maka kita juga yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga bangkit daripada kematian kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Satu-satunya Tuhan, tiada yang lain, hanya Dia saja. Jadi saudara-saudari, inilah harapan saya. Semoga dengan khotbah ini hubungan kita dengan Tuhan yang esa bertambah akrab. Semoga melalui khotbah perbandingan ini kita dapat melihat bukti bahwa kita menyembah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Tiada yang lain sama seperti Dia, saudara-saudari. Sejak dahulu kala hingga sekarang, dan tidak akan pernah ada seperti Dia sampai selama-lamanya. Amin, dan puji Tuhan dengan khotbah yang sudah kita nikmati daripada Pastor Marvin Marapus sebentar tadi. Ya, Tuhan Alkitab, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang menjadi penebus dosa bagi kita semua. Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Dia disiksa, dia dikhianati, dia juga dicobai, dia melewati keberadaannya sebagai manusia, dan melalui Yesuslah kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Pastor Marvin atas khotbah yang sangat mengangkat
kerohanian kita. Kita akhiri pertemuan kita pada Sabat ini. Semoga semua yang kita sudah nikmati itu menjadi berkat buat kita semua. Dan lagu yang akan menutup siaran Pamasih Media untuk Sabat ini akan disampaikan oleh PYC ataupun choir belia daripada Gereja Podos, Kota Belud. Ya, lewat pertemuan lawatan kami ke Podos beberapa Sabat yang lalu, akhirnya hubungan itu berterusan, dan terima kasih kepada Gondubah karena mengungsikan video ini. Akhirnya kita akan pulang ke rumah kita. Satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, sedang menanti kita untuk dalam perjalanan kita menuju ke rumah abadi. Rumah abadi kita adalah surga yang kekal. Saya mempersilakan PYC ataupun Podos Youth Choir untuk melayani kita untuk lagu yang terakhir. Persilakan. Home is where the heart is, my heart's own home. Though never really had one to call my own, I've been given a key by the carpenter of Galilee. With interest paid, the title's made to me. Home where there is no night. Home where the sun is still light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones there to welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Everybody dreams of going home, it seems. Lately I am no exception to the rule. Home is so much more than windows, walls and doors. It's a warm embrace and smiling face awaiting you. Home where there is no night. Home where the sun is still light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones there to welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Home where is no night. Home where the sun is still light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones there to
kita berdoa. Oh Tuhan, Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran khotbah yang sudah kami dengar bersama, menjadi santapan rohani yang sudah mengenyangkan kami di hari Sabat ini. Kami percaya khotbah pelajaran pada hari ini sama seperti khotbah-khotbah juga yang dikumandangkan di seluruh gereja Tuhan pada Sabat ini menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah khotbah ini akan menjadi perkongsian kami juga kepada setiap orang di sekeliling kami, sehingga mereka mengenal Tuhan Alkitab melalui Yesus Kristus. Kami semua mempunyai pengharapan sebab kami menyembah Tuhan satu-satunya, tiada yang lain. Dialah Tuhan yang mampu melakukan apa yang di luar pikiran kami, sehingga kami dapat berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Alkitab kami pelajari pada hari. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau sudah menyediakan segala keperluan kami pada hari ini untuk melayani Tuhan, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Kami serahkan doa ini. Kami mohon supaya Tuhan menyempurnakan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Amin. Sampai kita jumpa lagi. Puji Tuhan, terima kasih kepada kesetiaan Anda bersama dengan Pemasih Media. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Pastor Marvin. Terima kasih kepada deretan lagu-lagu yang diulang siar di Pemasih Media. Kita akan ulang siar itu, dan terima kasih kepada mereka yang telah bekerja di belakang tabir membuat video ini agar bisa ditonton oleh orang lain dan menjadi berkat kekuatan kita bersama. Terima kasih kepada semua petugas, dan mohon kongsikan siaran ini kepada orang lain. Semoganya dengan penuh kerendahan hati ia menjadi satu berkat, kekuatan pembelajaran kepada kita semua untuk terus berada di hadirat Tuhan. Sampai kita jumpa lagi pada Sabat depan, di Sabat yang ke-11. Pemasih Media menjangkau dunia, dan selamat hari Sabat. Bye-bye. Kita jumpa lagi.